Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. By the way, nama channel gue sekarang ganti ya, jadi Sound In. Tetap gue yang pegang ya, cuma namanya aja ganti. Oke, di video kali ini gue pengen coba untuk nge-review satu soundcard eksternal dari brand Bonkyo. Ini adalah soundcard terbaru dari brand Bonkyo ya, dengan tipe Z10S. Bisa kalian lihat nih soundcardnya. Di soundcard Z10 ini ada dua tipe. Yang pertama Z10 biasa, yang kedua Z10S. Kalau yang Z10 biasa kayak gini nih, dia bentuknya hampir sama, cuman dia untuk warnanya itu warna putih. Dan perbedaannya itu kalau nggak salah dia nggak punya colokan untuk musik instrumen. Sementara yang Z10S ini dia punya colokan untuk musik instrumen dan juga mic dynamic ya. Harganya juga kalau nggak salah kisaran beda sekitar 100 ribuan ya antara mic yang Z10 dan Z10S. Kebetulan yang gua beli yang Z10S. Kita langsung aja lihat boxnya. Di sini ada spesifikasinya dan ini masih 16 bit ya, dan rata-rata soundcard di bawah 1 juta itu dia masih sampel bitnya 16. Jarang yang 32 itu, jarang. Dan mungkin ada kali ya. Nih soundcardnya, kita langsung aja cek dalamnya dapat apa aja. Ini harganya sekitar 450-an. Kalau kalian pengen bisa dicek aja di link deskripsi ya. Tapi ya sebelum beli ditonton dulu ini sampai akhir biar ketahuan kualitas suaranya bagus atau enggak. Oke, karena gue juga ini belum coba kualitas suaranya seperti apa. Bentar. Ini kita keluarin terlebih dahulu. Kemudian di sini ada berapa kabel ya? Oke, yang bakalan kalian dapat ya ada user manual, bisa kalian baca di sini. User manual cara penggunaannya, kemudian ada beberapa kabel. Dia kabel jack 35 to 35, 35 to 35 dan ini kabel USB. Sayangnya dia nggak dilengkapi dengan kabel Type C to Type C kayak OTG gitu, karena smartphone sekarang tuh udah jarang yang pakai kabel lubang 3,5. Jadi kayak gini ya. Jadi rata-rata sekarang pakai USB ya. Tapi kenapa masih dikasih yang beginian gitu? Harusnya lebih upgrade lah. Gitu. Oke, ini yang didapat dan ini soundcardnya. Kita lihat ini soundcardnya ya. Ini masih ada plastiknya. Sengaja nih, nggak akan gue lepas. Kali aja gue jual nih, gue lepas ya harganya. Oke, di sini kita nyalain terlebih dahulu ya. Sebelum kita bahas interface-nya, kemudian build quality-nya dan lain-lain. Oke, warnanya keren gini ya. Oke, yang pertama kalau kita cek dari build quality, dia terbuat dari bahan ini semi ya, tapi ada metalnya juga sih. Oh iya, metal, kayak aluminium kayak gitulah ya. Oke, kemudian untuk tombol-tombolnya dia terbuat dari bahan karet, dan untuk knobnya dia dari bahan plastik. Cuman yang gua nggak suka itu knob ini ya. Ini knob ini tuh kayak tutup botol, kalau dilihat-lihat tuh knob echo-nya tuh kayak tutup botol. Yang ini ya, ini kayak tutup botol yang ukuran kecil gitu. Gue kurang suka dari ininya sih kalau untuk yang Bonkyo ini. Kayaknya nggak ada gitu yang lebih bagus untuk tutup, untuk knob puternya gitu. Oke, ini echo-nya di sini ada headphone volume, company instrument volume, kemudian record effect, dan di sini ada noise reduction pastinya yang bisa dipakai untuk menghilangkan kebisingan di area sekitar. Di sini ada phantom power 48 volt, penggunaan Bluetooth di sini, ada loopback, ada dodge, dan untuk on off-nya di sini. Sementara untuk knob up and down-nya itu ya biasa untuk volume mikrofon, treble, kemudian bass dan middle ya, bariton itu middle. Dan di sini ada 4 custom yang bisa kalian pakai untuk efek reaksi, sementara ini adalah efek bawaannya. Nah, di sebelah sini adalah efek suara ya. Oke, itu untuk bagian depannya. Di bagian pinggirnya keren kalau menurut gue ya, ada LED-nya kayak gitu nih. Tuh di bagian pinggirnya. Ini nggak ada. Kemudian di bagian sini ada scrap of the layer. Ini menandakan bahwa produk ini ori dari brand Bonkyo. Sementara ini di bagian sininya. Oh, jadi untuk bagian belakangnya beda kayak Curvely ya. Kalau Curvely KF03 dia ada musik instrumen, ada XLR, ada mic dynamic, ada mic jack 3,5. Kalau ini hanya jack 6,5 untuk musik instrumen,
Kemudian mic-nya pakai XLR Phantom Power, lap 1, lap 2, komponen earphone, headset, mic, dan ini untuk OTG-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya OTG, kabel OTG tinggal di input aja pakai USB Type C, nggak usah pakai jack semacam ini. Ini sudah tidak zaman lagi, oke. Oke, dan itu bagian belakangnya. Sayangnya dia kalau misalkan kita input mic ke sini, itu takutnya jadi kayak nggak bisa dipakai efeknya gitu, karena ini khusus untuk musik instrumen. Tapi nanti kita coba yang menggunakan mic dynamic ya. Oke. Dan itu untuk review singkatnya. Kita langsung aja coba menggunakan Soundcard ini dengan berbagai mikrofon yang gua punya di sini untuk mengetahui kualitas suaranya seperti apa. Yuk, let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal Bonkyo Z10S ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan kabel jack 3,5 mm yang tersedia di dalamnya. Kalau misalkan HP kalian itu udah menggunakan sistem Type-C colokannya, itu kalian wajib punya adapter Type-C to jack 3,5. Ini gue pakai sekarang yang Type-C dari Amino kalau nggak salah brandnya, dan ini compatible ke Samsung S24 yang gue punya yang reguler ya. Jadi langsung di input pakai jack 3,5 masuk ke adapternya, dan dia langsung ke input ke smartphone yang gue punya. Bentukannya kayak gini nih. Oke. Nah, ini adalah kualitas suaranya tanpa membesarkan low, mid, dan high-nya. Kualitas suaranya kalau di headset cukup lumayan kenceng ya. Ini headsetnya gue kencengin lagi. Oke. Dan ini kalau dikecilin seperti ini di headsetnya, dan volumenya kalau kita coba untuk naikkan, ini kita naikkan si treble-nya, kemudian ada lagi bariton itu mid-nya, dan ini bass-nya. Nah, untuk ini kualitas full ya, tanpa setting-setting. Kalau misalkan kita setting sih, kalian bisa ini sesuai dengan keinginan kalian ya, bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Nanti permainan tune-nya ada di sini, dan ini adalah kualitas suaranya. Kalau echo-nya kita besarin, jadi seperti ini. Ini dengan menggunakan mikrofon harga 50 ribuan pun langsung kedenger gitu. Nanti kita coba dengan menggunakan mikrofon Samsung yang gua punya yang membutuhkan Phantom Power 48 volt biar jadi biar jadi acuan ya. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Langsung aja kita coba ke mikrofon yang Samsung yang gue punya. Let's go. Oke, kali ini gue coba untuk menggunakan mikrofon kondenser Samsung C01 yang gue punya, di input ke soundcard eksternal Bonkyo Z10S ini, dan langsung terekam ke smartphone gue tanpa menggunakan proses editing apapun. Jadi ini pure ya, nggak gue edit apapun, nggak gue angkat, nggak gue turunin, pokoknya tune-nya pure langsung dari mikrofon ke soundcard masuk ke HP tanpa diedit. Dan ini adalah kualitas suaranya. Kalau pakai mikrofon Samsung kayak gini, jujur enak banget sumpah. Kalau menurut gue sih enak banget sumpah ya. Dibandingkan dengan mikrofon yang harga 50 ribuan. Ini harganya sekitar 1 juta, tapi gue nggak tahu sekarang. Dulu ya 1 juta tuh sekitar tahun, ini gue beli 12 sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2015. Wih, udah lama. Kita coba untuk angkat ininya, kemudian untuk angkat bariton, dan untuk angkat bassnya. Dan ini adalah kualitas suaranya saat tune-nya tuh kita angkat semua. Nah, kalau itu bisa kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita, biar kualitas suaranya ada ini ya. Dan ini adalah kualitas suaranya saat echo diaktifkan. Wih, di headset kedengeran banget cuy, kenceng banget. Ini gue nggak tahu hasil di recording ya. Tapi kalian bisa bandingkan tadi dengan yang mikrofon harga 50 ribuan. Sekarang gue coba dengan menggunakan mikrofon wireless yang diinput ke musik instrumen. Bagaimana kualitas suaranya? Langsung aja kekencengan cuy. Langsung aja kita coba. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon dynamic dari brand Advance. Ini Advance ya. Ini dynamic, ini untuk receivernya, ke soundcard eksternal Bonkyo Z10S tanpa menggunakan proses editing apapun, langsung direkam ke smartphone yang gua punya. Dan ini adalah kualitas suaranya di input ke bagian musik instrumen yang ada di soundcard ini ya. Jadi gua nggak tahu nih apakah ketika tune-nya diangkat itu bakalan rubah atau enggak, soalnya kan ini beda channel ya.
Kita coba ya. Tes 1 2 3 tes. Oh, ternyata masih bisa ya. Jadi ini tetap hanya satu channel. Oh, kenceng banget telinga sumpah. Kenceng. Buat karaoke enak loh kalau pakai menggunakan Adband ini. Mic Adband ini Advance ya. Buat karaoke enak banget sumpah. Kita coba untuk besarkan ininya ya. Echo. Aduh, haus cuy. Gue masih puasa nih sekarang. Dan ini adalah kualitas suaranya dari soundcard eksternal Bonkyo Z10S dengan menggunakan si mikrofon advance ini. Ini kalau kalian pengen, kalian bisa langsung aja cek di keranjang kiri, di link deskripsi yang ada di bawah ya. Namanya Advance apa nih ya? Gue lupa lagi, tipe Mix Advance 206. Kualitasnya bagus, nanti ada yang satu, ada yang dua. Mending kalau sekalian yang dua aja gitu. Ini juga bisa dua tuh. Jadi bisa karaoke duet kayak gitu. Oke, dan itu adalah kualitas suara dari soundcard eksternal Bonkyo Z maksud gue ya, Z10S dengan menggunakan 3 mikrofon yang berbeda. Sekarang kita ambil kesimpulan di belakang yuk. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal dari brand Bonkyo dengan tipe Z10S ini dengan menggunakan 3 mikrofon ya. Yang pertama mikrofon SF666 dengan harga 50 ribuan. Kemudian gua pakai lagi mikrofon kondensor Samson C01 yang gua punya. Dan terakhir gua pakai mikrofon Mic Dynamic Wireless dari brand Advance dengan tipe 206 kalau nggak salah. Dan kualitas suaranya bisa kalian dengar sendiri seperti apa. Kalau gue denger di headset itu enak banget ya. Apalagi pakai Mic Dynamic buat karaokean, di input dengan soundcard ini, kemudian diambil -1-nya musiknya gitu dari platform lain, itu bisa karaokean dan ajib banget ya. Kalau misalkan pengen dimasukin ke speaker juga gampang sih sebenarnya, tinggal kalau misalkan kalian punya kabel RCA, kalau RCA atau aku apa ya, RCA ya, RCA to jack 3,5 bisa diinput langsung ke bagian earphone gitu, nanti diinput ke yang speaker yang RCA, jadi bisa langsung terhubung, bisa karaokean. Apalagi pakai yang advance itu, keren cuy, karaokean bisa double ya. Kualitas suaranya jernih menurut gua, memang tidak sebagus soundcard eksternal Coolplay KF02 atau 03 ya. Tapi dengan harga yang hampir mendekati, di bawah sih sebenarnya. Kalau Coolplay kan hampir 700 ya. Kalau ini hanya 500 ribuan, udah worth it menurut gua. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli soundcard eksternal yang worth it buat karaokean dengan kualitas bagus, apalagi baterainya juga ini sekitar 3000 mAh, bisa dipakai berjam-jam, gue saranin kalian beli soundcard eksternal Bonkyo yang satu ini. So, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah skip atau di keep? Oke, dan sekian review singkat, review santai dari gue tentang soundcard eksternal Bonkyo Z10S ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Next kita bakalan review lagi beberapa soundcard, dan stay on my channel ya. Oke, and see you on the next video. Bye bye.